Mari kita berdoa. Lorika baya shanda baya rania mata karada barada barada baya shara barada. Tuhan, terima kasih kami boleh punya kesempatan kembali untuk beribadah. Hari ini kami semua diberkati karena Tuhan hadir bersama-sama. Dan jamah kami semua, biar waktu kami dengar firman, firman Tuhan mengubah kami, firman-Mu memberi kekuatan, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dan biarlah kebaikan-Mu Tuhan akan terus dinyatakan, karena Allah yang baik, sayang sama kami, mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua anugerah-Mu, dan bersabdalah urapi hamba juga, biar kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan. Baik, shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa kabar? Sukacita semuanya, amin. Baik, boleh minta tolong supaya saya diberikan share screen. Sudah, Pak. Oke, oh, sudah ya, oke. Baik, thank you. Nah, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik, Dia jaga kita, sehingga hari ini kita semua bisa ada seperti kita ada hari ini. Berapa banyak kabar-kabar kedukaan yang kita terima selama setahun yang lalu, terus kita semua bisa lihat bahwa penjagaan Tuhanlah yang membuat kita bisa survive, bisa ada hari ini. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalaupun kita lemah itu karena Tuhan, tapi Tuhan tetap setia dan Tuhan sembuhkan kita semua. Nah, hari ini kita mau dengar firman tentang penjagaan Tuhan. Ya, tentang penjagaan Tuhan. Nah, ayatnya ada di Mazmur 16 ayat 1 dan ayat 11 ya. Mazmur 16 ayat 1 dan ayat 11. Saya ada di slide. Ini oke, dibilang kalau saya gunakan share screen-nya Pak Wayan, ini stop nih katanya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih, Pak. Nggak apa-apa ya, oke. Oke. Yuk, kita baca sama-sama ya. Mazmur 16 ayat 1, Saudara ya. Kita lihat dulu yang ini. Kita baca 1, 2, 3. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Daud adalah orang yang selalu penuh bahaya. Dia berhadapan dengan banyak tantangan. Dan benar-benar dia butuh satu kekuatan supranatural untuk jaga dirinya sendiri. Jangankan jaga Israel, jaga dirinya aja. Saudara, itu butuh mujizat ya. Nah, itu sebabnya dia punya doa nih di Mazmur 16. Jagalah aku ya Allah. Ya Allah, jagalah aku ya Elohim, bahasa aslinya. Jagalah aku ya yang maha kuasa, sebab padamu aku berlindung. Dia sebut nama ya Allah, Elohim yang maha kuasa, karena berarti kalau Tuhan yang jaga, maka tidak ada yang bisa luput. Amin, saudara. Kalau Tuhan yang jaga, maka penjagaan Tuhan pasti sempurna. Kita perlu penjagaan Tuhan. Jaga dari mana? Jaga dari COVID-19. Ya, virusnya luar biasa, varian A, varian B, varian C, varian Delta. Ya, sekarang dengar-dengar ada Lambda, ada Kappa, ada MU, nggak tahu kayak apa itu modelnya gitu ya. Nah, kita semua sudah ikutin protokol, prokes, vaksin, dan sebagainya, tapi belum ada jaminan 100%. Itu sebabnya masih harus pakai antigen atau apa kemana-mana gitu ya. Tapi kita mesti tahu yang jaga kita tetap sebenarnya adalah Tuhan. Amin. Tuhan yang bikin kita aman. Nah, yang kedua, kita dijaga juga dari resesi ekonomi. Ekonomi sekarang banyak yang tutup. Toko banyak yang tutup, mall ada yang dijual, saudara dikasih Tuhan. Bisnis ada yang berhenti. Tapi kita tahu anak-anak Tuhan itu semuanya cukup. Karena Tuhan sendiri yang memberikan kecukupan itu. Katakan amin, saudara dikasih Tuhan. Kecukupan itu Tuhan yang sediakan. Jaga dari mana? Kejahatan. Ya, karena begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, begitu banyak
masalah ekonomi. Kejahatan juga berkembang luar biasa sekarang. Ada perampokan, ada pembunuhan, bahkan untuk hal-hal yang kecil aja mereka bisa melakukan kejahatan yang fatal ya, menganiaya dengan fisik, saudara dikasih Tuhan. Tapi kemudian juga jaga dari apa, saudara? Kita juga butuh penjagaan dari godaan, saudara dikasih Tuhan. Godaan dunia ini dan godaan dari kedagingan kita sendiri. Tahukah Anda godaan sebelum pandemi sama godaan setelah pandemi itu berbeda? Ya, ada yang sama gitu ya. Tetapi zaman sekarang, saudara, godaan dalam masa pandemi juga gede ya, juga besar. Godaan kita Kenapa? Karena kebanyakan lihat komputer, kebanyakan lihat HP, ya, godaan untuk lupa berdoa, godaan untuk lupa saat teduh, godaan untuk untuk masuk di internet yang di tempat-tempat yang tidak boleh masuk, ya. Nggak boleh lihat pornografi, jadi lihat pornografi. Dulu karena nggak pernah pegang HP, nggak pernah pegang laptop gitu ya, nggak pernah lama-lama di sana, jadi godaannya nggak ketemu. Tapi sekarang ada godaan lagi. Kita butuh perlindungan Tuhan. Doa kita semua adalah agar kita akan bisa lewati musim yang unik dan berat ini. Apapun yang terjadi, kita semua tetap keluar sebagai pemenang. Yang mau katakan haleluya, puji Tuhan ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita berdoa semuanya bisa menang lewati musim ini. Nah, gimana caranya Tuhan menjaga? Mari kita lihat ayat ke-11. Ada dua cara Tuhan menjaga kita. Yang pertama langsung, yang kedua tidak langsung. Nah, yang langsung adalah yang turun tangan menjaga pada waktu kita butuh perlindungan, waktu kita butuh kesembuhan, waktu kita butuh jalan keluar. Nah, ada juga yang kedua yang tidak langsung, yaitu mempersiapkan kita supaya jangan sampai ketemu godaan atau tantangan, atau kalaupun ketemu kita sanggup, ya, kekuatan kita cukup untuk menolaknya. Saudara dikasih Tuhan. Yang hari ini saya mau khotbahkan adalah yang kedua, penjagaan yang tidak langsung, saudara dikasih Tuhan ya. Mari kita lihat sama-sama ayat ke-11, penjagaan Tuhan ayat 11. Mazmur 16 ayat 11 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya ya. Saudara dikasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang langsung itu hanya berlaku untuk jangka pendek. Jadi kalau lagi dalam bahaya tiba-tiba ada, seperti seolah-olah Tuhan itu kayak satpam gitu yang jaga di dekat kita. Begitu ada preman datang, Tuhan langsung halau dia. Ada masalah datang, Tuhan beresin. Ada gangguan datang, penyakit datang, Tuhan sembuhin. Jadi seolah-olah kayak Tuhan itu jaga di sekitar kita terus begitu. Saudara, penjagaan Tuhan yang seperti itu juga ada. Saya tahu, setuju ya. Tetapi Tuhan juga mampu jaga kita dengan cara yang tidak langsung, yaitu penjagaan yang mendewasakan, saudara. Ya, penjagaan yang mendewasakan. Saya jadi ingat cerita waktu saya baru nikah, kami orang Batak tuh punya kewajiban kalau baru nikah keliling ke seluruh keluarga, ya. Nah, karena keluarga saya belum semuanya lahir baru, maka ada yang belum lahir baru ya, masih ada yang masih ngerokok dan sebagainya gitu ya. Nah, saya ingat waktu itu saya datang ke rumah almarhum bapak tua saya, kakaknya papa ya. Kakaknya papa. Saya datang ke sana, nah dia baru punya cucunya udah mulai bisa jalan-jalan gitu ya. Nah, dia ngerokok, saudara. Dia ngerokok. Nah, kami bertamu, ya kan, laporan lah, gitu. Laporan karena saya sudah bawa istri saya. Ini istri saya kenalin. Nah, gitu. Nah, kita lagi duduk ngobrol bertiga. Tiba-tiba cucunya datang. Nah, bapak tua atau kakaknya papa ini baru ngerokok ya. Macis ya. Korek api yang gas itu ya. Itu baru saja dinyalakan, saudara. Baru saja dinyalakan, masih panas tapi sudah dimatikan ya. Sudah dimatikan, sudah dikunci tapi masih panas. Lalu ditaruh di meja ya, ditaruh di meja. Nah, cucunya datang. Waktu cucunya datang, saudara dikasih Tuhan, dia iseng, dia pegang sana, pegang sini.
Dan ketika tangannya mulai mendekat kepada korek api, karena dia pengen tahu ya, ini apa ini ya, gitu ya. Anak kecil kan pengen tahu. Pada waktu dia mau pegang, saudara, refleks tangan saya langsung berusaha mengamankan, melindungi begitu. Waktu saya mau melindungi cucunya atau keponakan saya ini, tiba-tiba bapak tua saya atau kakak papa saya ini tiba-tiba bilang, nggak usah, jangan, biarin aja, katanya. Toh nggak berbahaya. Sudah saya matikan. Ya. Paling kepanasan. Biar dia tahu bahwa itu nggak bagus, bahwa itu nggak boleh. Ya. Jadi biarin aja dia pegang. Nah, saya tarik diri, saya diam aja karena ini kan cucunya dia, bukan cucu saya. Ya kan? Jadi saya terserah si opungnya lah, ya. Dan bener aja. Begitu dia pegang di meja, begitu dia pegang itu korek api, saudara, dia teriak ya, panas. Wah, gitu. Nah, begitu udah tahu panas, saudara, langsung dia dipeluk sama bapak tua saya dan kemudian dia bilang, ya kan, opung udah bilang jangan, ya, nggak boleh. Sekarang sudah tahu kenapa nggak boleh ya, panas ya. Nah, gitu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, itu namanya mendewasakan. Amin. Penjagaan itu mendewasakan. Jadi untuk melindungi dia di bahaya-bahaya masa depan, maka hari ini dia diajar. Supaya nanti dia tidak perlu masuk atau kecemplung di tempat yang berbahaya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan hari-hari ini sedang mendewasakan umatnya. Sedang mendewasakan umatnya. Keadaan kita nggak nyaman, betul. Tapi ini seperti baptisan api yang sedang memurnikan kita semua. Supaya kita jadi dewasa. Tuhan Yesus sudah mau datang, bentar lagi kita harus rapture. Nah, yang akan dijemput hanya mempelai. Bukan jemaat. Yang nanti dijemput naik rapture ke surga, itu mempelai. Mempelai itu calon pengantin. Nah kalau pengantin masih anak kecil nggak bisa diangkat. Kita harus dewasa. Kita harus dewasa. Dan itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan hari-hari ini kita semua didewasakan oleh Tuhan. Berapa banyak yang mau naik ke surga? Kalau Tuhan datang jemput kita, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, biarkan Tuhan membentuk Anda, izinkan dan relakan Tuhan membentuk kita, mengajar kita supaya kita bisa didewasakan. Nah, yang berikutnya saudara, ya, ayat ini menarik karena ada versi bahasa Inggrisnya ya. Minta maaf kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris, saya cuma ambil saja sebentar supaya bisa dapat bahasa aslinya ya. Karena waktu saya cek ke bahasa aslinya, lebih cocok ke bahasa Inggris daripada ke bahasa Indonesia ya. Nah, ayat yang tadi, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya, dalam bahasa Inggrisnya bilang gini, you make known to me the path of life. Kalau di bahasa Indonesia, jalan kehidupan. Engkau memberitahukan jalan kehidupan. Bahasa Inggrisnya bukan jalan kehidupan, tapi jalan setapak yang menghidupkan. Ya, jalan setapak yang menghidupkan. Gitu. Artinya jalannya bukan jalan tol. Tuhan ngasih tahu ke kita, ajar kita tentang jalan-jalannya dia. Tapi jalan-jalannya itu bukan jalan tol, jalan yang mudah. Tapi jalan setapak. Jalan yang kalau kita jalani itu pelan-pelan. Setapak demi setapak. Tapi kalau kita ikutin, itu yang justru akan membawa kita kepada kehidupan. Ya. Jalan Tuhan itu biasanya menantang. Tapi justru itu ilahi. Membuat kita jadi tambah kuat. Gitu. Nah, waktu kita tambah kuat, kita terlindungi. Sekali lagi ya, jalan Tuhan itu menantang. Tantangan itu bikin kita tambah kuat. Waktu kita kuat, kita terlindungi. Ya, penjagaan Tuhan itu seperti itu. Jadi waktu Tuhan jaga kita, dia melindungi kita, dia melatih kita.
Nah, dalam latihan itu Anda dibuat jadi tambah kuat, tambah sabar, dan sebagainya. Mungkin nanti akan ketemu masalah yang butuh kesabaran ekstra. Kesabaran hari ini tidak cukup. Ya, mesti ditambah sabarnya. Dan itulah sebabnya kita semua mengalami pembentukan yang yang membuat Anda dan saya berubah, ya. Sabarnya berubah, imannya berubah, apalagi kerajinannya, disiplin rohaninya, ini bertambah-tambah, ya. Bertambah-tambah. Nah, kalau kita ikutin prosesnya, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ketika tantangan datang, kita sudah siap menghadapinya. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya masih ingat waktu baru mulai ikut Tuhan sungguh-sungguh, ya. Saya ini orang Batak, papah Batak, mamah Manado, ya. Jadi Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Darahnya agak panas, ya toh. Makanannya saksang dan woku, ya. Rica-rica gitu. Jadi kita ini orang-orang yang emosinya tinggi gitu. Nah, tapi Tuhan bentuk kami jadi sabar gitu. Saya masih ingat saya awalnya nggak terlalu sabar, ya. Sebenarnya saya nggak terlalu sabar. Tapi Tuhan bentuk kami lewat pelayanan, kami jadi mulai lebih sabar, lebih sabar, lebih sabar. Suatu kali kami difitnah, dan pada waktu difitnah oleh pengerja, sesama pengerja, ya, gitu, kami tetap sabar dan kemudian kami mengampuni. Kami mulai belajar mengampuni dan kemudian kami memberkati. Bahkan kami datengin orangnya dan kami yang minta maaf lebih dulu. Pak, maaf ya kalau ada kesalahan. Pak, Bu, maaf ya kalau apa yang kami lakukan menyinggung. Kami nggak ada niat nyinggung. Maaf ya. Ya, orangnya tentu saja biasanya akan ngomong, enggak kok, enggak kok, nggak apa-apa kok, gitu ya. Tapi sebenarnya tersinggung, gitu ya. Nah, waktu kita minta maaf, beres, gitu ya. Kita dilatih. Ternyata itu berguna untuk pelayanan ke depan. Pada waktu kami bertumbuh, kami mulai dipercaya lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Saya waktu itu jadi kepala bidang di sebuah gereja, ya. Dan terjadi hal yang sama sekali lagi. Ada orang yang cemburu karena saya naiknya cukup cepat dalam pelayanan. Nah, dia udah lama tapi kok nggak dipercaya gitu ya, nggak naik gitu. Nah, lalu kemudian dia mengeluarkan gosip yang nggak enak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berikan kesempatan untuk saya berhadapan dengan orang ini. Saya membayangkan kalau sebelumnya saya tidak pernah dilatih sama Tuhan. Mungkin saya nggak kuat, saudara. Bisa marah-marah saya. Dan kalau marah-marah kan kita bikin dosa lagi. Ya. Tapi karena kita sudah dilatih lebih kuat, waktu tantangan yang baru datang, kita udah siap. Gitu. Sekali lagi, jalan Tuhan itu membuat kita lebih kuat. Dan kalau kita lebih kuat, maka kita terlindungi. Amin. Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan. Nah, yang berikutnya, yang kedua, dalam bahasa Indonesianya, di hadapanmu ada sukacita senantiasa. Nah, bahasa Inggrisnya dibilang begini, your presence there is fullness of joy. Gitu. Jadi bukan di hadapanmu, melainkan di hadiratmu ada kepenuhan sukacita senantiasa. Saudara dikasih Tuhan, di hadiratmu. Tahukah engkau ketika engkau dilatih sama Tuhan untuk rajin-rajin masuk hadirat Tuhan, sebenarnya engkau sedang dibawa sama Tuhan untuk bersukacita. Ya. Dalam sukacita ada kekuatan. Berapa banyak hari-hari ini orang-orang yang menjadi lemah, orang-orang yang menjadi sakit, orang-orang yang menjadi takut. Ya, ada teman-teman yang bercerita, mereka dokter-dokter, perawat-perawat, mereka bilang bahwa banyak yang meninggal COVID kemarin itu, yaitu karena ketakutan, bukan karena COVID-nya. Sebenarnya mereka bisa untuk lewatin masa-masa itu, tapi nggak tahu kenapa, stres sendiri, terintimidasi, terkejar-kejar, akhirnya kehilangan sukacita.
The joy in the presence of God, knowing, believing that you are protected. Ada sukacita waktu kita masuk hadirat Tuhan karena kita tahu kita itu terlindungi. Saya ingat sebuah lagu kecil waktu zaman masih kecil. Ada lagunya, saya lupa, Muksin Alatas atau Yohan Tanamal atau siapa ya, saya lupa namanya. Mungkin kalau yang seumur saya atau lebih tua sedikit dari saya ingat lagu ini ya. Lagunya bunyinya gini. Aku sedih, duduk sendiri, papa pergi, mama pergi. Oh itu dia, mereka datang. Aku senang, hatiku riang. Masih ingat ya lagu ini kalau yang pernah tahu ya, yang pernah tahu. Saudara dikasih Tuhan, ini lagu ya bener loh ya. Anak-anak itu bisa sedih karena papa mamanya lagi nggak di tempat gitu. Sementara cuma tahu aja bahwa papa mamanya datang di rumah, mungkin nggak dikasih apa-apa, nggak ada oleh-oleh, tapi papa mamanya ada di rumah. Dia udah sukacita bisa main sendiri, bisa ketawa-ketawa. Kenapa bisa begitu ya? Mereka bisa sukacita hanya karena papa mamanya ada di dalam rumah. Hari ini saya mau kasih tahu satu ayat. Bagi orang-orang yang bisa bergembira karena Tuhan, maka engkau akan melihat apa yang ada dalam hatimu diberikan sama Tuhan. Apa ada di sini yang mau kalau menginginkan sesuatu, terus Tuhan langsung kasih? Ada yang mau? Menginginkan sesuatu lalu Tuhan kasih? Saudara mau, saudara? Puji Tuhan. Ya, Mazmur 37 ayat 4 bilang, saudara dikasih Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang jadi kerinduan hatimu. Ya. Bergembira karena Tuhan. Bergembira bukan karena jawaban doa. Bergembira bukan karena disembuhkan. Bergembira karena Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Di hadiratmu ada sukacita senantiasa. Saudara dikasih Tuhan, mari miliki yang namanya gaya hidup untuk menjaga hadirat Tuhan. Gaya hidup untuk menjaga hadirat Tuhan. Waktu kita menjaga hadirat Tuhan, kita tuh kayaknya repot ya, karena banyak memuji menyembah Tuhan, karena kita itu banyak ambil waktu saat teduh dan sebagainya. Tapi saya hari ini sebagai hamba Tuhan mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, menjaga hadirat Tuhan itu tidak merepotkan. Menjaga hadirat Tuhan itu justru melindungi kita. Menjaga hadirat Tuhan itu justru melindungi kita. Mari jaga hadirat Tuhan. Ya, mari jaga hadirat Tuhan untuk tetap rajin saat teduh. Ya, saat teduh, baca Alkitab tiap pagi, saudara dikasih Tuhan. Boleh saya tahu berapa banyak sih dari saudara yang tiap pagi baca Alkitab? Boleh angkat tangannya. Yang tiap pagi baca Alkitab. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang belum, ayo baca Alkitab. Tiap pagi baca Alkitab. Ya, firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 mengatakannya. Jadi kalau kita baca tiap pagi, berarti tiap pagi kita ketemu Tuhan. Ya, berarti tiap pagi kita ketemu Tuhan. Nah, bayangin kalau kita beribadah di sebuah gereja yang seluruh jemaatnya tiap pagi ketemu Tuhan. Wah, keren. Ya, itu berarti seluruh jemaatnya itu orang dekatnya Tuhan. Betul ya? Kalau tiap pagi ketemu Jokowi berarti kita ini orang dekatnya Jokowi. Kan gitu ya. Nah ini kalau tiap pagi kita ketemu Tuhan berarti kita ini orang dekatnya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Gereja yang kayak begitu dilawat Tuhan. Hadirat Tuhan pasti tidak pernah menjauh. Karena kita semua adalah orang dekatnya Tuhan. Yang setuju sama saya beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jaga hadirat Tuhan. Itu melindungi kita. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita senantiasa. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara dikasih Tuhan. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi,
Tuntunan Tuhan membawa kita pada jalan yang akan membawa pada kehidupan. Yang kedua, menjaga hadirat Tuhan akan membawa sukacita. Bahkan pada waktu kita bisa bersukacita karena Tuhan, maka kita semua akan melihat apa yang diinginkan diberikan Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. At your right hand are pleasures forevermore. Di tangan kananmu berada di posisi yang dipercaya Tuhan. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya. Di tangan kanan itu artinya apa? Berada di posisi yang dipercaya Tuhan. Maksudnya di tangan kananmu itu bukan tangan kanannya Tuhan terus diulurkan ke kita gitu. Bukan. Ya. Berada di tangan kanan Tuhan. Itu berarti kita menjadi orang yang dipercaya sama Tuhan. Kita menjadi hamba yang setia. Dapat diandalkan. Dapat dipercaya. Saudara percaya sama Tuhan? Itu biasa. Memang harusnya gitu. Tapi kalau Tuhan percaya sama kita, itu dia luar biasa. Berarti kita hamba yang setia. Menjadi orang yang setia, hamba yang setia, menjadi orang yang berintegritas, itu membawa kenikmatan, kesukaan, lebih lagi. Walaupun tidak gampang. Walaupun tidak gampang. Suatu kali saya buka Instagram, tahu Instagram ya? Ya, saingannya Facebook ya. Nah, Instagram tiba-tiba ada satu postingan, saudara, ya, ada satu postingan. Dia tulis begini, ada anak muda, ya nggak muda-muda banget lah gitu ya. Tapi dia buat tulisan dan tulisan itu bunyinya begini. Terima kasih Tuhan, hidupku asik, katanya gitu. Ya, terima kasih Tuhan, hidupku asik. Ya ampun. Jadi dia bilang terima kasih sama Tuhan karena dia merasa hidupnya dia itu asik, saudara dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau cuma pengen hidup asik, orang di luar Tuhan juga bisa. Kalau cuma pengen hidup asik, orang di luar Tuhan juga bisa. Nah, Tuhan tuh tidak panggil kita untuk hidup asik. Tuhan itu panggil kita untuk hidup benar. Hidup benar, walau sepertinya tidak asik, itu justru akan membawa kenikmatan yang luar biasa. Nggak selalu hidup itu harus asik. Ya. Banyak kali yang namanya proses itu justru lebih berguna daripada sukacita, foya-foya, senang-senang, happy-happy. Happy-happy. Ya, saya sih nggak tahu ya, yang namanya hidup berkualitas itu apakah semuanya harus happy-happy? Ya. Agak sedih juga kalau mikir kayak begitu, ya. Kayaknya boring banget ya. Boring banget, membosankan sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, tantangan itu membuat hidup kita berwarna. Hidup kita itu jadi ada cerita. Ya, oh saya dulu pernah pelayanan begini. Oh, dulu saya pernah jadi misionaris. Ya, oh dulu saya pernah masuk ke daerah-daerah miskin di Amerika. Memang pelayanannya Amerika sih, tapi tempat orang miskin begitu ya. Nah, kalau dulu enggak pernah ngelewatin itu, hari ini saya enggak ada cerita, saudara. Ya, oh saya dulu pernah pelayanan ke hutan-hutan. Oh, dulu saya pernah pelayanan ke orang-orang miskin di Kalimantan begitu. Hari ini saya bisa cerita karena saya udah pernah lewatin gitu ya. Waktu jalaninya nggak asik, tapi belakangan itu akan jadi kenikmatan yang luar biasa. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjaga kita. Tapi Tuhan juga mau tuntun kita benar. Dan oleh karena itu biarkan dirimu taat sama firman. Waktu kita hidup benar, walau kelihatannya tidak asik, itu pasti akan membawa diri kita masuk dalam sebuah situasi di mana kita dipercaya sama Tuhan. Kalau kita dipercaya sama Tuhan, ada nikmat senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa ini pesan Tuhan bisa dinikmati oleh Bapak Ibu. Penjagaan Tuhan ini masih terus berlanjut. Kita tidak pernah tahu ya,
pandemi ini akan sampai kapan, tetapi yang kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anaknya. Tuhan jaga kita, baik langsung maupun tidak langsung. Dan yang saya sampaikan hari ini justru yang soal tidak langsung tadi. Lewat pembentukan, lewat tuntunan, kita justru mengalami penjagaan. Dan kesempurnaan semuanya tergantung Anda dan saya. Mau rela mengikuti pimpinan Tuhan atau tidak. Kalau kita ikuti, maka kita akan lihat semuanya mendatangkan kebaikan. Yang setuju sama saya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita berdoa sebentar yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersuka cita, kebaikan-Mu begitu setia hadir dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami berdoa, biarlah langkah-langkah kami ke depan terus dalam pimpinan Tuhan. Engkau sendiri yang akan ajar kami, Engkau yang tuntun kami untuk bisa dipercaya, untuk bisa melakukan semua kehendak-Mu. Dan biarlah semua yang lemah boleh dikuatkan. Setiap yang sakit disembuhkan. Dan setiap tantangan yang kami hadapi, Tuhan berikan kemenangan. Karena Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Abah. Terima kasih. Hamba mau berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, angkat tangan-Mu Saudara. Yang sedang sakit, Bapak aku berdoa sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Saudara yang butuh mujizat, butuh pertolongan keuangan, butuh pertolongan dalam karir, mari angkat tangan saudara. Surabaya Syandikarada Barababa. Bapak aku berdoa, Tuhan jamah anak-anak-Mu dalam pekerjaan. Dalam pekerjaannya Tuhan buat mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Favor perkenanan Tuhan ada atas mereka. Keuangan mereka diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan yang buat sukses. Ada terobosan terjadi, pintu-pintu yang tertutup, Tuhan bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Engkau bicara kepada kami semua bahwa Engkau menjaga kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pegang tangan-Mu dan kami berjalan terus sepanjang masa-masa ini. Baik ada pandemi maupun tidak ada pandemi, Engkau tetap Tuhan yang berkuasa, yang menjaga anak-anak-Mu. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.